Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas satu contoh soal lagi yang terkait dengan induksi matematika. Oke, nah di sini sudah ada soalnya teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 1 per n kuadrat kurang dari sama dengan 2 min 1 per 2 ketika n merupakan bilangan bulat positif. Oke teman-teman, seperti biasa kalau mengerjakan dengan induksi matematika berarti ada basis kan gitu, langkah utamanya dulu. Nah, di sini saya bagi menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Basis ruas kiri, kemudian ruas kanan. Oke, ingat kembali, karena n adalah anggota bilangan bulat positif, berarti basisnya n sama dengan 1. Oke ya. Nah, di ruas kiri berarti 1 per 1 kuadrat sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian di ruas kanan, 2 dikurangi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, dari sini 1 sama dengan 1. Nah, kan memenuhi, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan. Oke. Nah, karena sudah benar, berarti kita bisa ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa, teman-teman? Ya, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Oke. Jadi kita mengasumsikan bahwa 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai 1 per k kuadrat itu kurang dari sama dengan 2 min 1 per k. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, ini tujuan kita. Nah, teman-teman, seperti biasa, kita buat dulu di kertas yang lain. Apa sih sebenarnya tujuan kita? Nah, jadi ketika n sama dengan k plus 1, tujuan kita kan nanti menghasilkan yang seperti ini. Oke, ini tujuan kita. Jelas ya? Selanjutnya, apa yang kita punya? Yang kita punya ini. Yang sudah kita asumsikan tadi. Nah, sekarang mari kita coba teman-teman. Apakah kalian sudah ada ide? Kira-kira bagaimana? Oke, kita gunakan yang sudah diketahui. Berarti ini teman-teman. Memanfaatkan itu. Oke, saya tulis ulang. Di sini. 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan 2 min 1 per k. Ini kan yang kita punya, karena itu yang kita asumsikan. Nah, kemudian tujuan kita itu kan yang ini. Nah, harus ditambah ini berarti ruas kiri. Oke, jelas ya? Berarti tambah 1 per k plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan, karena tanda di sini kurang dari sama dengan 2 min 1 per k ditambah 1 per k plus 1 kuadrat. Apakah sampai sini sudah oke? Jadi dari sini
karena ruas kiri ditambah 1 per K plus 1 kuadrat, ruas kanan juga harus ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Oke, nah sekarang ruas kiri kita diamkan, dan kita akan mencoba untuk memanipulasi yang sebelah kanan. Oke, saya tulis ini di bawah ya, di sini. 2 min 1 per K ditambah 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, teman-teman, ingat tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu ini. 2 min 1 per K plus 1. Nah, pertanyaannya, ini, sebentar, saya kasih tanda dulu. Kalau dibandingin dengan 2 min 1 per K plus 1, itu besar mana? Oke, kalau enggak, di sini kalau ada tanda titik-titik, tanda yang tepat itu apa? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kira-kira. Ya, kalau supaya mempersempit ini dihapus nggak apa-apa. Berarti kurang dari atau lebih dari sama dengan. Oke. Nah, sekarang supaya kelihatan, berarti kita ubah yang ruas kiri, yang sebelah kiri ini menjadi penyebut K plus 1. Biar kelihatan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, saya tulis di bawahnya. Oke, teman-teman, coba perhatikan. Dari sini ke sini. Bukan menyamakan penyebut ya. Bukan menyamakan penyebut kayak seperti kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan dua buah pecahan. Tetapi yang atas, yang bagian di sini, 1 dibagi K dengan 1 dibagi K plus 1, itu kan hasilnya lebih besar yang 1 per K. Tetapi karena di sini negatif, maka yang ini masih kurang dari sama dengan, oke, saya ubah. Ulangi teman-teman. Kita tadi tujuan pertamanya itu kan ingin membandingkan ini, yang dikasih latar ungu ya, lebih besar mana. Nah, tetapi kan belum kelihatan karena yang sebelah kiri masih 1 per K, sedangkan yang sebelah kanan itu kan 1 per K plus 1. Nah, supaya di sini mengandung K plus 1, sekarang yang ruas kiri itu saya ubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman bandingkan nomor 1 yang A itu yang atas, dan yang B itu kan A kurang dari B. Mengapa A kurang dari B? Karena 1 per K itu lebih dari 1 per K plus 1. Ini loh. Oke. Karena di sini lebih besar, berarti min 1 per K kurang dari min 1 per K plus 1. Kan gitu. Makanya di sini tandanya kurang dari, karena di sini ada tanda minusnya. Sampai sini apakah oke? Oke ya. Nah, sekarang kalau di situ sudah paham, kita lanjutkan kembali. Nah, kita sudah punya yang ini. Kurang dari 2 min 1 per K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 kuadrat.
Nah, sekarang B sama C, kalau C-nya adalah yang ini, itu lebih besar mana? Belum tahu kan? Oke, ya sudah. Sekarang teman-teman fokus ke sini. Sama-sama di bagian ini. Dan ini. Itu kan mengandung 1 per K plus 1. Berarti kita bisa pakai sifat apa teman-teman? Kita bisa pakai sifat distributif. Nah, berubah menjadi apa? Kurang dari 2 min. Oke, sama-sama punya 1 per K plus 1. Kan gitu toh? Buka kurung, yang di depan berarti 1 min 1 per K plus 1. Apakah sampai sini oke? Ini cuma manipulasi aljabar saja, karena kan nilainya sama. Nah, sekarang kalau bentuknya kayak gini, itu kan sudah mirip dengan yang C ini, teman-teman. Saya tulis lagi yang C di sini. 2 min 1 per K plus 1. Nih. Kalau dibandingkan dengan yang ini, itu kan sudah lebih mirip. Bedanya apa? Di sini yang bagian ini itu dikali 1. Kalau yang di sini dikali 1 min 1 per K plus 1. Artinya 2 dikurangi 1 per K plus 1 dikali 1 min 1 per K plus 1 ini kurang dari 2 min 1 per K plus 1 dikali 1. Apakah setuju? Benar ya? Karena ini, yang bagian ini teman-teman, itu kan lebih kecil dari 1. Tetapi karena dikali negatif, berarti ya di sini tetap kurang dari. Apakah setuju? Cek dulu deh, coba cek dulu. Oke, sudah ya. Nah, berarti ini sama saja kurang dari 2 min 1 per K plus 1. Nah, ini itu kan yang kita cari. Sehingga berdasarkan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa sigma dari 1 per K kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat dan seterusnya itu kurang dari sama dengan 2 min 1 per N untuk setiap N anggota bilangan bulat positif. Oke teman-teman, nanti silahkan dicoba, jangan hanya menonton tapi sambil coret-coret supaya lebih mengerti. Thank you.